Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Linda. Di video kali ini saya ingin membagi video tentang metode Big M dengan kasus memaksimumkan. Oke, sebelum kita masuk di contoh soal, kita tahu dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu yang pertama, jika fungsi kendalanya menggunakan pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, maka variabel basis awalnya adalah slack. Kita harus rubah dalam bentuk slack kita harus rubah dalam bentuk persamaan, yaitu menggunakan slack. Yang kedua lagi, jika fungsi kendalanya menggunakan pertidaksamaan lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, fungsi kendalanya harus diubah persamaan. Maka variabel basis awalnya adalah slack, variabel surplus dan artifisial. Oke, jika fungsi kendalanya menggunakan pertidaksamaan, tanda lebih kecil sama dengan dan tanda lebih besar sama dengan saja, maka variabel basis awalnya adalah slack variabel. Dengan merubah tanda pertidaksamaan, tandanya itu lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan, kita kalikan dengan -1. Langkah berikutnya, kita substitusikan variabel buatan atau artifisial ke fungsi tujuan. Nah, di sini kita sudah tulis di sini, ini 18. Nah, jadi artifisial itu kita kasih pindah ke kiri. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan. Nah, A1-nya di sini kita substitusikan ke fungsi tujuan lagi. Jadi sehingga set sama dengan 3x1 tambah dengan 5x2 tambah dengan, kita kurang dengan MA1. Nah, yang MA1 itu kita ganti dengan artifisial yang kita sudah rubah di sini, yang ini. Nah, di sini kita set sama dengan 3x1 ditambah dengan 5x2 dikurang dengan M dikali dengan artifisial tadi yang kita sudah rubah di 318 kurang dengan 4x1 kurang dengan 2x2. Oke, di sini kita tinggal kalikan M ini yang di dalam kurung ini. Ini 18 ya. Sama dengan 3x1 ditambah dengan 5x2. Nah, di sini min M kali 18 min 18M. Nah, min M kali dengan 4x1 jadi tambah dengan 4x1 min M kali dengan min 2x2. Tunggu. Oke, di sini kita min M kali dengan min 4x1 sama dengan, di sini kita tulis M x1, di sini kita kalikan lagi dengan min M tambah dengan min 2x2. Nah, jadi dia positif, min kali min positif. Jadi di sini 2M x2. Nah, setelah kita kalikan semua, maka nanti akan diperoleh hasil yang seperti ini. Nah, di sini set sama dengan tadi kan kita sudah kalikan dalam kurungnya itu. Nah, set sama dengan kita kelompokkan yang set yang x1 dengan x2. Yang ada x1 dan x2 yaitu sama dengan ini kan 3x1 dengan 4x1. Jadi kita kelompokkan di sini 3 tambah 4M dalam kurung kali dengan x1. Nah, dan seterusnya. Nah, habis itu kita yang M yang min 18M ini, agar ini setnya itu mempunyai nilai kanan. Jadi kita harus pindahkan ini min 18M ke kanan. Dan di sini set kurang dengan 3 tambah 4x1 kurang dengan 5 tambah 2M x2 sama dengan min 18M. Di sini kita mau menentukan mana yang menjadi kolom kunci dan baris kuncinya. Nah, di sini karena fungsi tujuan ini memaksimumkan, maka kita memilih kolom kuncinya pada baris set sini, pada baris set yang koefisiennya paling kecil. Nah, ternyata pada kolom E1 dan kolom E1 baris set ini ada min 3 kurang 4M. Nah, kalau M itu
kalau M itu kan adalah bilangan positif terbesar. Maka di sini kalau yang di X2-nya itu min 5, jika dikurangkan dengan 2M, karena kurang dengan 2M, maka pasti mendapatkan bilangan negatif yang sangat kecil. Nah, karena min 3 kurang 4M itu terletak pada baris Z yang terpilih, maka di sini kalau kita kalikan berarti kita pilih di sini menjadi dia punya kolom kunci. Di sini kolom kuncinya. Nah, maka X1 tersebut menjadi kolom kunci. Nah, setelah kolom kunci terpilih, kita harus mencari baris kuncinya. Nah, untuk mencari baris kunci, kita harus membagi nilai kanan ini bagi dengan yang menjadi kolom kuncinya. Yang menjadi kolom kuncinya yaitu pada elemen yang ada di kolom kunci ini. Kolom kunci yang kalau nol dan negatifnya itu kita abaikan saja, sehingga kolom kunci yang kita gunakan adalah kolom kunci. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan ini, jadi kita tinggal bagikan yang min 18 ampere dengan min. Nah, untuk menentukan dia punya baris kunci, nah kita sudah di sini kan kita sudah di sini yang jadi kolom kunci itu kita bagi dengan nilai kanan kita bagi dengan kolom kuncinya. Nah, jadi di sini kita sudah bagi 4 ini nilai kanannya 4, di sini satunya itu 1, yang terbagi 1 sama dengan 4, 12 per 0 sama dengan tak terhingga, tidak terdefinisi, ya, dan selanjutnya. Nah, di sini setelah kita bagi kolom kunci dengan nilai kanan itu, kita lihat positif yang paling kecil. Nah, positif yang paling kecil di sini kan ada 4, di mana 4 per 1 itu sama dengan 4. Perpotongan antara ini baris kunci dengan kolom kunci. Nah, di sini ada di perpotongan itu ada di min 1. Nah, min 1 ini yang menjadi sel kuncinya. Karena sel kuncinya adalah 1, jadi elemen atau sel kunci inilah yang akan menjadi angka 1. Menjadi angka 1 dan sisanya menjadi 0. Nah, sini kan sudah 1. Nah, di sini yang kita rubah yang di sini dia harus 0. Di sini juga sudah 0, diabaikan saja. Nah, di sini juga harus 0. Oke, bagaimana kita cara merubahnya ini menjadi 0? Kita lihat pembahasan selanjutnya. Kita sudah taruh dalam tabel yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut untuk baris setnya itu kolom kuncinya itu harus 0. Nah, yang B2 baris kedua itu kan tadi dia menjadi kolom kuncinya, jadi dia sudah 1, jadi kita tidak rubah lagi menjadi 0. Oke, kita lihat di B1 aksen. B1 aksen sama dengan B1 kurang 3 kurang dengan min 3 kurang 4M kali dengan B2 aksen. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita dapat hasil dari B2 aksen. Dari B1 aksen. Jadi B1 aksen itu ada 0, min 5 kurang 2M, 3 tambah 4M, 0, 0, 12 kurang 2M. Oke, nah kita lihat yang pertama di sini kan yang kita cari itu baris pertamanya itu yang di baris X1 itu harus 0. Nah, di sini sudah terjawab bahwa di sini harus 0. Nah, yang lain itu dia hanya mengikuti saja. Oke, kita masuk lagi di B4 aksen. Nah, B4 aksen itu sama dengan B4 mula-mula kurang dengan 4 kali dengan B2 aksen. Oke, di sini kan kita kali dengan B4 mula-mula kurang dengan 4 kali B2 aksen. Nah, B2 aksen tadi kan, B2 aksen, ini kan B2 aksen. Nah, 4 dikali dengan 1 sama dengan 4, 4 dikali dengan 0, 0, 4 dikali dengan 1 sama dengan min 4, 4 dikali dengan 0 sama dengan begitu seterusnya. Oke, di sini kita langsung kurangkan saja. 4 kurang 4, 0. Nah, yang paling pertama yang kita lihat itu kan di sini yang baris pertama kita mau nolnya di sini. Nah, di sini sudah terjawab. Jadi 2 kurang 0 itu 2, 0 kurang min 4 itu 0 kurang 4 itu min 4, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0 itu 1, 18 kurang 16 itu 2. Jadi B4 aksen itu ini menjadi B4 aksen 0, 2, min 4, 0, 1, dan 2. Karena semuanya sudah kita habis ini cari di punya B aksen, jadi kita masukkan di rumus ini.
Oke, di sini ada variabel basis x1, x2, x1, S1, S2, A1 nilai kanan. Jadi di sini set x1 dengan S2 dengan artifisial. Oke. Di sini kita masukkan setnya. Kita masukkan x1-nya itu B1. Kita masukkan B1 aksen. Nah, B1 aksen itu tadi ada ini, kita lihat bersama tadi ini ada 0, min 5, min 2M. Nah, tinggal kita masukkan di sini, di baris ini. Oke, min 0, min 5 kurang 2M S1-nya itu di 3 tambah 4M 0, 0 sampai seterusnya. Oke. Nah, baris kedua juga tadi kan dia menjadi baris kunci ini, jadi dia tidak bisa dia tidak perlu dirubah lagi karena dia sudah satu. Oke, sampai di sini kita di baris ketiga aksen. Baris ketiga aksen kita sudah cari tadi. Nah, di sini ada 0, 2, 0, 1, 0, 12, 6. Dan baris keempat aksen itu ada 0, 2, min 4, 0, 1, 2, dan ini. Nah, setelah kita masukkan dalam kolom, kita mencari baris kunci dan kolom kuncinya. Nah, kolom kuncinya itu kan kita lihat di sini, yang negatif paling kecil. Nah, jadi min 5 kurang 2M, dia menjadi kolom kunci. Dan setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita bagi dengan nilai kanan. Kita bagi dengan nilai kanan. Jadi di sini kita save saja karena nilai terlalu besar. Jadi di sini kita mencari positif yang paling kecil. Nah, di sini 6, 12 bagi 2 sama dengan 6. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, di sini mana rasio yang paling kecil? Nah, di sini kita dapat 1. Nah, jadi yang menjadi kolom kunci dari tabel B aksen itu ada dari A artifisial dengan di A1 dengan di X2. Jadi sel kuncinya itu ada di 2. Ini menjadi sel kunci pertemuan antara sel kunci dengan kolom kunci. Nah, di sini kan masih kolom kunci itu kita harus buat dia 0 semua ini. Nah, di sini kan di sini baris menjadi sel kunci itu 2. Nah, itu belum ada 0. Berarti di sini hanya x1 yang sudah 0. Jadi kita harus membuat ini di sini dengan ini dengan ini, kita harus buat dia dari 0. Jadi kita lihat video penjelasan selanjutnya. Oke, di sini kita lihat bersama B4 aksen sama dengan B4 double aksen sama dengan 0, 1, min 2, 0, 1. Nah, dia kan tadi kan sudah 1, jadi di sini B4 aksen ini kita kali dengan B4 aksen mula-mula dikali dengan setengah. Jadi hasilnya itu 0, 1, min 2, 0, 1/2 dan 1. Nah, di sini kita mencari B1 double aksen. B1 double aksen itu kita kali dengan B1 aksen dikurang dengan min 5 kurang 2M kali dengan B4 double aksen. Nah, ketika kita mau cari di sini, kita cari duluan min 5 dikali dengan 2M kali dengan B4 aksen. Nah, B4 aksen itu akan kita sudah ketahui di sini. Jadi min 5 kurang 2M kali dengan 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, di sini setelah kita dapat dalam kurung ini, kita kurangkan B1 aksen dikurang dengan yang kita sudah dapat ini. Jadi hasilnya ini 0 kurang 0 sama dengan 0, min 5 kurang 2M kurang dengan 5 kurang 2M itu sama dengan 0. Di sini kan min kali min kan di sini positif, jadi dia itu 0. Nah, itu yang kita cari itu kan yang ini. Nah, di sini sudah menjadi 0. Itu yang kita lihat, dan seterusnya itu dia hanya mengikuti saja. Oke, di sini seterusnya sampai selesai 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang min 5/2M sama dengan 5/2 tambah M. Nah, sampai di sini. Oke, ini yang menjadi B1 double aksen. Ini dia menjadi B1 double aksen. Oke. Nah, di sini kan kita sudah dapat B4 double aksen dan B1 double aksen. Nah, sekarang kita masuk di kita cari B3 double aksen. Nah, kita tidak perlu mencari lagi B2 aksen karena tadi kan 0 yang B1 yang baris pertama, baris kedua double aksen itu kan sudah 0, jadi kita tidak perlu mencari lagi karena dia sudah 0. Nah, oke. Kita lanjut mencari
kita cari B3 double aksen. Nah, B3 double aksen itu sama dengan B3 aksen kurang dengan 2 kali dengan B4 double aksen. Nah, B4 double aksen tadi itu kita sudah di sini, kita sudah dapat, minta maaf, ke sini. Kita sudah dapat ini, jadi 2 ini kita kali dengan ini. 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 kali 1 sama dengan 2, min 2 dikali dengan min 2 hasilnya min 4, 2 dikali 0 sama dengan 0, dan seterusnya sampai di sini. Nah, jadi setelah kita kalikan di dalam kurung, kita B3 aksen kurang dengan 2 kali B4 aksen tadi yang nilai dari ini. Nah, 0 kurang 0 sama dengan 0, 2 kurang 2 sama dengan 0, 0 kurang min 4 sama dengan 4, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 1 sama dengan min 1, 12 kurang 2 sama dengan 10. Nah, ini yang menjadi kolom, ini menjadi baris 3 aksen. Baris ketiga aksen. Nah, kita kan tadi sudah dapat B1 double aksen, B3 double aksen, dan B4 double aksen. Oke, kita sekarang masukkan dalam tabel. Oke, di sini kita sudah masukkan dalam tabelnya. Nah, di sini ada variabel basis X1, X2. Nah, di sini kita mau mencari dia punya kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini kita mencari positif yang paling besar, yaitu negatif paling kecil, yaitu min 7, negatif 7. Jadi, nah, kita sudah mendapatkan dia punya baris kunci, kolom kunci. Kita bagi dengan kolom kunci, kita bagi dengan nilai kanan untuk mendapatkan baris kuncinya, untuk mendapatkan baris kunci serta sel kuncinya. Nah, di sini menjadi ketika kita sudah bagikan dengan ini, nah di sini hasilnya kita lihat di rasionya ini yang positif paling kecil, yaitu 4,4, 2,5 dengan min 1/2. Nah, di sini menjadi baris kuncinya paling negatif, positif yang paling kecil adalah 2,5. Jadi ini yang menjadi kolom kuncinya. Nah, pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci itu adalah di elemen 4 sini. Ini adalah 4. 4 ini adalah sel kuncinya. Nah, di sini karena di sini masih min 7 dengan 1. Nah, di sini yang kolom kunci kita tidak boleh, kita harus ubah dia jadi 0. Kita ini harus di sini harus 0, 0 dan seterusnya harus 0. Oke, karena belum 0 kita mencari lagi untuk dia harus 0 di sini yang di kolom kuncinya. Oke, kita lihat di sini B3 double aksen sama dengan B3 aksen kurang dengan 2 kali B4 double aksen. Nah, B3 kali dengan 2 kali dengan B4 aksen, B4 double aksen. Oke, yang pertama kita kalikan dia dalam kurung. 2 dikali dengan 0, B aksennya tadi 2 kali 0 sama dengan 0, 2 dikali dengan min 1, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 dikali dengan min 2 sama dengan min 4, 2 dikali dengan 0 sama dengan 0. Oke, sampai seterusnya begitu terus ya. Tadi kan kita sudah lihat bersama B4 aksennya. Oke, di sini kita tinggal operasikan 0 kurang 0 sama dengan 0, 2 kurang 2 sudah 0. Nah, di sini kan kita mau mencari di sini itu harus 0 yang di 7 ini. Di 7 ini kan sudah 0, di sini dia sudah 0. Oke, kita mencari lagi. Oke, kita kan sudah cari dia punya B3 aksen dengan B4 aksen serta B1 double aksen. Nah, oke, sekarang kita masukkan dalam tabel. Oke, kita sudah ketahui. Sekarang kita masukkan saja dalam tabel. Oke, di sini kita lihat B1 double aksen. Nah, hasilnya kan ada di sini. Jadi 0, 0, min 7, 0, min 5/2 tambah M sama dengan 17. Nah, oke, sekarang kita masuk di baris yang kedua. Nah, baris yang kedua tadi kan di kolom sudah nilainya itu sudah 0, jadi kita tidak rubah lagi. Nah, di sini dia sudah 0, jadi kita lanjut di B3 double aksen. Oke, di sini kita lanjut lagi yang B3 double aksen.
Tadi B3 double aksen kita sudah dapat 0, 0, 4, 1, min 1, 10. Nah, kita tinggal tuliskan pada baris B3 double aksen. Oke, seperti ini. Oke, kita masuk lagi di baris keempat, baris B4 double aksen. B4 double aksen itu kan yang ini. 0, 1, 0, kita tinggal tulis dalam kolom 0, 1, min 2, 0, setengah, dan 1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan baris 1 double aksen sampai di baris 4 double aksen. Nah, di sini kita mau mencari kita sudah taruh dalam tabel yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut untuk baris setnya itu kolom kuncinya itu harus 0. Nah, yang B2 baris kedua itu kan tadi dia menjadi kolom kuncinya, jadi dia sudah 1, jadi kita tidak rubah lagi menjadi 0. Oke, kita lihat di B1 aksen. B1 aksen sama dengan B1 kurang 3 kurang dengan min 3 kurang 4M kali dengan B2 aksen. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita dapat hasil dari B2 aksen. Dari B1 aksen. Jadi B1 aksen itu ada 0, min 5 kurang 2M, 3 tambah 4M, 0, 0, 12 kurang 2M. Oke, nah kita lihat yang pertama di sini kan yang kita cari itu baris pertamanya itu yang di baris X1 itu harus 0. Nah, di sini sudah terjawab bahwa di sini harus 0. Nah, yang lain itu dia hanya mengikuti saja. Oke, kita masuk lagi di B4 aksen. Nah, B4 aksen itu sama dengan B4 mula-mula kurang dengan 4 kali dengan B2 aksen. Oke, di sini kan kita kali dengan B4 mula-mula kurang dengan 4 kali B2 aksen. Nah, B2 aksen tadi kan, B2 aksen, ini kan B2 aksen. Nah, 4 dikali dengan 1 sama dengan 4, 4 dikali dengan 0, 0, 4 dikali dengan 1 sama dengan min 4, 4 dikali dengan 0 sama dengan begitu seterusnya. Oke, di sini kita langsung kurangkan saja. 4 kurang 4, 0. Nah, yang paling pertama yang kita lihat itu kan di sini yang baris pertama kita mau nolnya di sini. Nah, di sini sudah terjawab. Jadi 2 kurang 2 kurang 0 itu 2, 0 kurang min 4 itu 0 kurang 4 itu min 4, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0 itu 1, 18 kurang 16 itu 2. Nah, jadi B4 aksen itu ini menjadi B4 aksen 0, 2, min 4, 0, 1, dan 2. Karena semuanya sudah kita habis ini cari di punya B aksen, jadi kita masukkan di rumus ini. Oke, di sini ada variabel basis X1, X2, X1, S1, S2, A1 nilai kanan. Jadi di sini set X1 dengan S2 dengan artifisial. Oke, di sini kita masukkan setnya. Kita masukkan X1-nya itu B1, kita masukkan B1 aksen. Nah, B1 aksen itu tadi ada ini, kita lihat bersama tadi ini ada 0, min 5, min 2M. Nah, tinggal kita masukkan di sini, di baris ini. Oke, min 0, min 5 kurang 2M S1-nya itu di 3 tambah 4M, 0, 0 sampai seterusnya. Oke. Nah, baris kedua juga tadi kan dia menjadi baris kunci ini, jadi dia tidak bisa dia tidak perlu dirubah lagi karena dia sudah 1. Oke, sampai di sini kita di baris ketiga aksen. Baris ketiga aksen kita sudah cari tadi. Nah, di sini ada 0, 2, 0, 1, 0, 12, 6. Dan baris keempat aksen itu ada 0, 2, min 4, 0, 1, 2, dan ini. Nah, setelah kita masukkan dalam kolom, kita mencari baris kunci dan kolom kuncinya. Nah, kolom kuncinya itu kan kita lihat di sini, yang negatif paling kecil. Nah, jadi min 5 kurang 2M, dia menjadi kolom kunci. Dan setelah kita mendapatkan kolom kunci, kita bagi dengan nilai kanan. Kita bagi dengan nilai kanan. Jadi di sini kita save saja karena nilai terlalu besar. Jadi di sini kita mencari positif yang paling kecil. Nah, di sini 6, 12 bagi 2 sama dengan 6. 2
2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, di sini mana rasio yang paling kecil? Nah, di sini kita dapat 1. Nah, jadi yang menjadi kolom kunci dari tabel B aksen itu ada di A artifisial dengan di A1 dengan di X2. Jadi sel kuncinya itu ada di 2. Ini menjadi sel kunci pertemuan antara sel kunci dengan kolom kunci. Nah, di sini kan masih kolom kunci itu kita harus buat dia nol semua ini. Nah, di sini kan di sini baris menjadi sel kunci itu 2. Nah, itu belum ada nol. Berarti di sini hanya X1 yang sudah nol. Jadi kita harus membuat ini di sini dengan ini dengan ini, kita harus buat dia dari nol. Jadi kita lihat video penjelasan selanjutnya. Oke, di sini kita lihat bersama B4 aksen sama dengan B4 double aksen sama dengan 0 1 min 2 0 1. Nah, dia kan tadi kan sudah 1, jadi di sini B4 aksen ini kita kali dengan B4 aksen mula-mula dikali dengan setengah. Jadi hasilnya itu 0 1 min 2 0 1/2 dan 1. Nah, di sini kita mencari B1 double aksen. B1 double aksen itu kita kali dengan B1 aksen dikurang dengan min 5 kurang 2M kali dengan B4 double aksen. Nah, ketika kita mau cari di sini, kita cari duluan min 5 dikali dengan 2M kali dengan B4 aksen. Nah, B4 aksen itu akan kita sudah ketahui di sini. Jadi min 5 kurang 2M kali dengan 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, di sini setelah kita dapat dalam kurung ini, kita kurangkan B1 aksen dikurang dengan yang kita sudah dapat ini. Jadi hasilnya ini 0 kurang 0 sama dengan 0, min 5 kurang 2M kurang dengan 5 kurang 2M itu sama dengan 0. Di sini kan min kali min kan di sini positif, jadi dia itu 0. Nah, itu yang kita cari itu kan yang ini. Nah, di sini sudah menjadi 0. Itu yang kita cari, dan seterusnya itu dia hanya mengikuti saja. Oke, di sini seterusnya sampai selesai 0 kurang 0 sama dengan 0, 0 kurang min 5/2M sama dengan 5/2 tambah M. Nah, sampai di sini. Oke, ini yang menjadi B1 double aksen. Ini dia menjadi B1 double aksen. Oke. Nah, di sini kan kita sudah dapat B4 double aksen dan B1 double aksen. Nah, sekarang kita masuk di kita cari B3 double aksen. Nah, kita tidak perlu mencari lagi B2 aksen karena tadi kan 0 yang B1 yang baris pertama, baris kedua double aksen itu kan sudah 0, jadi kita tidak perlu mencari lagi karena dia sudah 0. Nah, oke. Kita lanjut mencari. Kita cari B3 double aksen. Nah, B3 double aksen itu sama dengan B3 aksen kurang dengan 2 kali dengan B4 double aksen. Nah, B4 double aksen tadi itu kita sudah di sini, kita sudah dapat. Minta maaf. Di sini kita sudah dapat ini. Jadi 2 ini kita kali dengan ini. 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 kali 1 sama dengan 2. Min 2 dikali dengan min 2 hasilnya min 4. 2 dikali 0 sama dengan 0 dan seterusnya sampai di sini. Nah, jadi setelah kita kalikan dalam kurung, kita B3 aksen kurang dengan 2 kali B4 aksen tadi yang nilai dari ini. Nah, oke, 0 kurang 0 sama dengan 0, 2 kurang 2 sama dengan 0, 0 kurang min 4 sama dengan 4, 1 kurang 0 sama dengan 1, 0 kurang 1 sama dengan min 1, 12 kurang 2 sama dengan 10. Nah, ini yang menjadi kolom, ini menjadi baris 3 aksen, baris ketiga aksen. Nah, kita kan tadi sudah dapat B1 double aksen, B3 double aksen, dan B4 double aksen. Oke, kita sekarang masukkan dalam tabel. Oke, di sini kita sudah masukkan dalam tabelnya. Nah, di sini ada variabel basis X1, X2. Nah, di sini kita mau mencari dia punya kolom kunci dan baris kunci. Nah, di sini kita mencari positif yang paling besar, yaitu negatif paling kecil, yaitu min 7, negatif 7. Jadi, nah, kita sudah mendapatkan dia punya baris kunci, kolom kunci.
kita bagi dengan kolom kunci, kita bagi dengan nilai kanan untuk mendapatkan baris kuncinya, untuk mendapatkan baris kunci serta sel kuncinya. Nah, di sini menjadi ketika kita sudah bagikan dengan ini, nah di sini hasilnya kita lihat di rasionya ini yang positif paling kecil, yaitu 4,4 2,5 dengan min 1/2. Nah di sini menjadi baris kuncinya paling negatif positif yang paling kecil adalah 2,5. Jadi ini yang menjadi kolom kuncinya. Nah, pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci itu adalah di elemen 4 sini. Ini adalah 4 ini adalah sel kuncinya. Nah, di sini karena di sini masih min 7 dengan 1. Nah, di sini yang kolom kunci kita tidak boleh, kita harus ubah dia jadi 0. Kita ini harus di sini harus 0 dan seterusnya harus 0. Oke, karena belum 0 kita mencari lagi untuk dia harus 0 di sini yang di kolom kuncinya. Oke, di sini kita mau mencari B1 triple aksen sama dengan B1 double aksen kurang dengan kita kurang dengan min 7 kali dengan B3 triple aksen. Nah, B3 triple aksen ini kan dia itu di sini 0,0, di mana B3 triple aksen itu B3 aksen, B3 double aksen dikali dengan 1/4. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita masuk di sini. Untuk mencari B1 triple aksennya ini, kita kali dengan B1 double aksen dikurang dengan, ya sampai di sini kita kurang di sini, karena B3 ini kita kali dengan ini. Min 7 kali 0 sama dengan 0, min 7 kali 0 sama dengan min 0, ini 1 kali min 7 sama dengan min 7. Nah, sampai seterusnya. Ini kita kalikan dengan ini 7, kita kalikan yang di atas ini. Dari B3 triple aksennya kan ini. Nah, kita kalikan yang di atas ini. Oke. Nah, di sini kita tinggal kurangkan dari B1 double aksen dikurang dengan yang di dalam kurung ini. Oke. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Nah, di sini kita langsung operasikan dari ini ke sini. Min 7 tambah min 7 dikurang dengan min 7 sama dengan 0. 0 kurang 7/4 sama dengan 7/4. Min 7/4 kan di sini kan min kali min sama dengan positif 7/4. Oke, sampai seterusnya begitu terus sampai di sini. Oke, sekarang kita mau mencari B4 triple aksen. Nah, untuk mencari B4 triple aksen itu kita ini 3 4 double aksen dikurang dengan min 2 kali dengan B3 triple aksen. Nah, tadi kan kita sudah cari B3 triple aksen. Nah, tadi kan kita sudah dapat ini kan kita sudah dapat di sini. Nah, min 2 kita kali dengan 0, min 2 dikali dengan 0, 0, min 2 dikali dengan 0, 0, min 2 kali 1 sama dengan min 2. Pokoknya kita kalikan dengan B3 aksen. Oke. Nah, di sini kita kan sudah mendapatkan yang di dalam kurungnya ini. Nah, kita tinggal operasikan 0 kurang 0 sama dengan 0, 1 kurang 0 sama dengan 1, min 2 kurang min 2 sama dengan 0, 0 kurang min 2/4 sama dengan 2/4. Nah, sampai seterusnya 1 kurang min 6. 1 kurang dengan min 5 sama dengan positif 6. Nah, di sini kita sudah dapatkan B1 triple aksen, B2 triple aksen sampai dengan B4 triple aksen. Nah, sekarang kita masukkan di tabel. Oke, di sini kan kita sudah masukkan dalam kolom, di mana? Nah, di sini kita lihat ketika kita sudah masukkan B1 triple aksennya itu kan 0, 0, 0, 7/4, 7/4, 34,5 dan sampai di B4 triple aksen. Nah, di sini kita tidak dapat lagi di baris ini. Di baris ini tidak dapat lagi. Nah, sini kita sudah mendapatkan nilai dari X1 dan X2. Oke, sekarang karena tidak ada lagi positif sel besar di sini, nah kita langsung masukkan di rumus. Setnya itu sama dengan 34,5
X1 nya itu sama dengan 1,5 dan X2 nya itu sama dengan 6. Oke. Tadi fungsi tujuannya itu Z sama dengan 3x1 tambah dengan 5x2 x2. Nah, ini x1 kurang x1 dan x2 itu kita substitusikan yang x1 x2 yang kita dapat dari kolom yang di sini. Oke, 3 dikali dengan 1,5 ditambah dengan 5 dikali dengan 6. Oke, di sini kita tinggal operasikan. 3 kali 1,5 itu kan 3 kali 1,5 itu 3, jadi hasilnya itu 4,5 ditambah dengan 5 kali 6 itu kan 30. Jadi 4,5 ditambah dengan 30 hasilnya itu 34,5. Nah, jadi nilai maksimum untuk Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 sama dengan 34,5. Oke, demikian yang dapat saya bagikan tentang metode Big M, di mana kita mencari maksimumnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.